Kembali lagi bersama aku, Niki Khairatun Nisa. Kali ini aku akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Sebelum ke tujuan pendidikan, maka kita harus mengetahui apa sih sebenarnya pendidikan itu. Nah, pendidikan menurut beberapa tokoh, yang pertama, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Martinus Jan Langeveld mendefinisikan, pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya. Dan yang terakhir, menurut Paulo Freire, pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, yang melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap yang kedua dibangun atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang dibebaskan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini merupakan serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilakukan oleh pendidik. Tugas atau misi pendidik itu dapat tertuju pada diri manusia yang dididik maupun kepada masyarakat bangsa di tempat ia hidup. Beberapa fungsi pendidikan, yang pertama, bagi dirinya sendiri. Nah, pendidikan ini berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. Yang kedua, bagi masyarakat. Pendidikan ini berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat dan sebagai agen pembaharuan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Yang ketiga, yaitu menyiapkan tenaga kerja. Yang keempat, menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Dan yang terakhir, menyiapkan manusia sebagai manusia. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan yaitu menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Martinus Jan Langeveld mengemukakan ada 6 tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum, tujuan paling akhir dan merupakan keseluruhan atau kebulatan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Menurut Langeveld, tujuan pendidikan secara umum adalah saat mencapai kedewasaan, dengan ciri dapat hidup dengan pribadi yang mandiri. Yang kedua, yaitu tujuan khusus. Pengkhususan tujuan umum yang didasarkan dari beberapa hal, seperti usia, jenis kelamin, bakat, minat, intelijensi, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan tak lengkap. Menyangkut sebagian atau beberapa aspek kehidupan manusia, contohnya aspek biologis, psikologis, dan sejenisnya. Yang keempat, tujuan sementara. Berarti tujuan yang dicapai hanya berlaku saat tujuan itu belum tercapai. Yang artinya setelah tujuan tercapai, maka akan digantikan dengan tujuan yang lain. Yang kelima, tujuan intermedier, yaitu tujuan yang menjadi perantara dari tujuan lain yang lebih utama. Misalnya, anak diajarkan untuk berbagi dengan sesama, dengan harapan si anak tersebut dapat memiliki rasa dan jiwa sosial yang baik. Yang terakhir yaitu tujuan insidental, yaitu tujuan yang akan dicapai hanya pada saat tertentu, spontan atau mendadak. Nah, di Indonesia sendiri ini pernah diperkenalkan tujuan-tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan akhir atau tertinggi yang berlaku di semua lembaga dan kegiatan pendidikan. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang menjadi tugas suatu lembaga pendidikan untuk mencapainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang akan dicapai oleh mata pelajaran atau bidang studi tertentu.
Yang terakhir, tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai pada saat guru mengajar suatu pokok bahasan tertentu. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan secara umum. Yang pertama, tujuan pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 2 tahun 1993, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan nasional menurut TAP MPR nomor 4 tahun 1975. Tujuan pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan, didasarkan atas falsafah negara Pancasila, dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang bermaktub dalam Undang-Undang 1945. Mungkin cukup sekian, terima kasih, see you next video, bye-bye!